kitab Daniel. Jadi Allah itu membela orang benar. Kita bisa lihat yang lain lagi. Nah, ini bisa ditemukan di Mazmur. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, kalau begitu sudah begitu itu kan mestinya nggak usah takut kan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Itu Mazmur 34 ayat 15. Mazmur 17 apa itu? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak. Itu banyak ya loh. Orang benar itu kan banyak musuhnya itu. Jalannya lurus saja dibuatkan lubang kok. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, itu kan yang harus menjadi keyakinan kita. Itu di Mazmur. Kita lihat lain, yang tempat lain lagi. Yehezkiel. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah ya, anak tidak akan, nah ini turun menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turun menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jangan susah-susah. Nanti di hadapan Tuhan itu menjadi jelas kok. Yang berbuat salah ya itulah ya. Kalau orang benar berbalik, nah ini di dalam Injil beberapa waktu yang lalu, bacaan beberapa waktu yang lalu. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangannya yang dilakukannya. Jangan seperti saudara saya itu, karena merasa bahwa sudah jadi ketua stasi lama, merasa tabungannya banyak, lalu setelah itu pada masa tuanya nggak lagi ke gereja. Merasa tabungannya banyak. Itu jadinya ya kayak gini kan. Berbalik dari kebenarannya. Untunglah saya tahu bahwa dia saudara saya itu terakhir saya mau pindah gitu. Sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia menyelamatkan nyawanya. Jelas kan? Jadi Bapak Ibu yang sudah baik-baik jangan sampai berbalik dari yang benar nanti menjadi yang jahat. Jangan, nanti malah mati karena yang terakhir itu. Sayang kan pahalanya sudah banyak di depan. Kenapa harus rusak karena nilai titik yang belakang itu? Kan bisa nego. Hah? Mau nego ya? Gak sempat lagi. Masih bisa Pak nego. Iyalah. Kalau sudah berhadapan di sana nggak nego lagi, Pak. Belum semua gimana? Yo, kalau berani nego. Iya, mau di ibadah-ibadah rumah sebelumnya itu kan ada mau. Jadi yang dulunya baik jadi jahat malah nggak selamat mau. Tapi yang dulunya jahat banget, tapi dia berakhir dengan baik, dia malah yang selamat mau. Gitu maksudnya tadi kan. Ya itu. Yehezkiel itu. Sama kan dengan Paulus itu kan jahat sekali itu. Iya. Tapi kan dia menjadi baik. Itu mendemo yang mati disalib sama Yesus itu dikit. Nah itu Bapak, sekarang kita nggak boleh mengadili orang jahat. Kalau dia pada saat terakhir hidupnya mungkin Tuhan ampunilah saya. Kalau ada kayak orang bunuh diri mau, kita jangan mati
yang tobat itu kan bisa. Itulah Pak yang menjadi dasar kemudian kita mengubah kanon 1917 diubah di tahun 1983 berkaitan dengan mendoakan orang yang bunuh diri. Di situ. Karena mengikuti yang itu tadi. Terakhir, ya Tuhan kalau engkau ke Firdaus, ajaklah saya. Hari ini juga kamu akan ke Firdaus bersama sama. Kan agak repot itu. Kalau nggak dikuburkan secara Katolik bagaimana, gitu kan? Jadi orang yang bunuh diri sekarang boleh dikuburkan secara Katolik, tetapi tidak misa. Tidak misa. Karena bunuh diri itu sendiri itu bertentangan, berlawanan dengan perayaan Ekaristi. Tapi boleh dikuburkan secara dulu. Tidak misalnya itu ada pada waktu pemakaman atau dua-dua 3 hari, 7 hari dan juga boleh bisa. Ya biasanya suatu saat boleh, tetapi tidak saat-saat dekat. Karena itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi dari segi teologis sebenarnya Gereja Katolik mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Karena itu tadi penjahat yang bertobat ini. Oke, kita lihat yang lain. Itu Yeskiel. Nah, kita lihat Matius. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang dekat, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jelas tahu? Jelas. Orang benar ke dalam hidup yang kekal. Lagi kita lihat yang lain lagi. Wah, Amsal. Ini Amsal. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting. Dosen saya itu Robert van der Leyden yang mengatakan kalau orang Islam itu mengatakan kebersihan sebagian dari iman, dosen saya itu mengatakan pengetahuan itu sebagian dari iman. Maka punya pengetahuan itu penting. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Wah, itu Amsal. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Ada dampaknya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Apa itu? Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, jadi bukan pohon kematian, tapi pohon kehidupan. Yang terakhir, tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Itu kitab kebijaksanaan. Sebab harapan orang fasik adalah laksana skam yang diterbangkan angin, seperti buih yang dihalaukan angin ribut. Harapan itu seperti asap yang dicerai-beraikan angin, dan berlalu seperti kenangan akan tamu yang datang sehari. Sebaliknya orang benar hidup selama-lamanya, dan ganjarannya ada pada Tuhan, dan mereka dipelihara oleh Yang Maha Tinggi. Itu kita bijaksanaan. Jadi memang ya kita ini kan hanya seperti bunga ilalang, ya kan? Kalau bunga ilalang itu kan pagi berkembang, sore sudah layu. Maksudnya tidak panjang,
Tetapi ini penting itu, orang benar akan hidup selama-lamanya. Meskipun pendek umurnya, tapi selama-lamanya.